Iya. Tengahnya deh. Silakan. Ya, bentar. Ibu Haja Faridah Hanum untuk melanjutkan pelajaran kita. Ya, beres-beres dulu. Tolong taruh tisu yang sana sini. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, maaf tadi tidak ada suara saya, nggak kedengeran suaranya. Lagi diperbaiki. Baik, kita mulai sekarang. Sudah dengar suara saya juga ya Bu ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ganti boleh DJ kali ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadi'a laula an hadan Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama puji syukur tidak lupa kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena kasih sayangnya lah kita masih diberi kesempatan untuk memperbaiki amal-amal kita yang selama ini kita sudah merasa puas, ya, merasa cukup. Tapi ternyata setelah saya belajar dan belajar, Masya Allah, Bapak Ibu, banyak banget kekurangan kita. Makanya Allah memberitahukan, ini ayat udah berkali-kali kita baca, ya. Tanda doa dulu ya Bu ya, doa masing-masing ya. Kita doa pendek, minta sama Allah biar pagi ini hati kita bisa menerima apa ilmu yang diberikan Allah kepada kita. Saya hanya sekadar mengingatkan Ibu, kan saya sudah kasih tahu Ibu, selama COVID katanya orang tua enggak boleh keluar. Tapi saya pergi keluar. Kenapa? Karena saya membaca ayat, sangat tersentuh hati saya. Tersentuh hati saya, Ibu. Kita ulang ayatnya ya, karena sekarang saya mengajak Bapak Ibu belajar bukan hanya sekadar pembaca Al-Quran, tapi saya ingin mengajak pelaku Al-Quran. Jadi kita selama ini, Bu, sudah tertipu, merasa kalau sudah baca Quran, wah sudah masuk surga. Baca ayat ini masuk surga, baca ayat ini utangnya lunas, kan gitu selama ini kita ngaji. Makanya sekarang baru saya sadar, Ibu, saya baca ayat. Yuk kita lihat ayatnya dulu. Surat 18 ayat 103 sampai 106. Tapi dengarkan baik-baik kata Allah, perhatikan dengan tenang. Hayati yang kamu baca, bahasakan ke bahasa kamu supaya dapat pelajaran tuh. Jadi baca Quran ya bukan dapat lain-lain, dapat pelajaran kata Allah. Tapi yang bisa mengambil pelajaran orang yang mempunyai pikiran. Masya Allah. Ibu, saya sedih mikirin nasib saya, mikirkan nasib ibu-ibu juga. Yang kita udah ngaji, kalau saya hitung dari 91 di sini dibuka pengajian, sampai sekarang Bu, udah 30 tahun.
Tapi setelah saya mengkaji lagi, belajar lagi, ya Allah, amal kita tuh sia-sia, Ibu. Hapus, kata Allah. Tak akan kudirikan timbangan. Nah, coba baca ayatnya, ulang lagi. Ya, tapi pakai hati ya. Ya, siapa yang baca? Bu Yanti. Ya. Surat 18 ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Terus? Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini. Sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Terus? Mereka itu orang-orang yang telah kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan kufur terhadap perjumpaan dengan Dia. Maka hapuslah amalan-amalan mereka dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Itu lagi. Demikianlah balasan mereka itu neraka jahanam. Disebabkan kekafiran mereka dan disebabkan mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai olok-olok. Ya. Sekarang saya mau ngajak Ibu, ya, mau ngajak Ibu, Bapak merenungkan ayat yang kita baca barusan. Ya. Ayat yang kita barusan itu pemberitahuan dari Allah. Pemberitahuannya begini. Saya ulang ya, pakai hati. Dengerin. Apakah akan kami beritahukan kepadamu, untuk kita deh sekarang yang hadir nih. Yeah. Tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya. Maaf, selama ini kan kita baca huruf Arabnya ya, Bu. Kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Udah baca gitu aja kan? Padahal isinya waktu saya baca Quran ini, baca kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Itu Allah ngomong sama saya. Hai Farida, mau nggak aku beritahu kepadamu tentang orang yang paling merugi perbuatannya. Itu Allah ngomong tuh sama saya. Makanya Nabi bilang, kalau ingin bercakap-cakap dengan Allah, bacalah Al-Quran. Bercakap-cakap. Nah ini saya sedang bercakap, kita semua sedang bercakap dengan Allah. Terus kita tanya, kenapa ya Tuhan kok rugi? Nah dijawab. Ayat selanjutnya 104, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini di sekarang. Kok nanti sekarang? Sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Benar kan? Habis baca Quran, sadaqallahul azim. Apalagi malam Jumat baca surat Kahfi. Kemarin dari hari Jumat, hari apa, ada ibu-ibu yang tanya saya, Bu, kenapa sih kok nggak boleh baca surat Kahfi setiap malam Jumat? Kan Ustadz yang kondang aja bilang hadisnya sahih itu. Iya. Nah saya jawab, Quran itu sebagai petunjuk. Ya, sebagai petunjuk. Untuk apa? Untuk kita hidup di dunia. Terus kita baca-baca aja petunjuknya. Nggak kita amalkan. Nah inilah kata Tuhan. Dia merasa udah baca surat Kahfi malam Jumat. Dia udah merasa dosanya diampunin. Dia udah baca surat apa lagi macam-macam kan yang digedekan. Al-Waqi'ah, Ar-Rahman, Yasin. Terus apa lagi? Oh, surat-surat yang diinginkan tuh. Nah,
Dia merasa udah banyak amalnya, kata Tuhan. Nih, kata Tuhan. Terus gimana nasibnya Tuhan? Nah, 105-nya, mereka itu orang-orang yang telah kufur. Bahasa Arabnya apa, Bu? Ulaikal lazina kafaru, kafir. Kafir, kata Allah. Selama ini kalau kita mendengar kafir, pikiran kita melayang sono. Ya, Bu, ya. Sono jauh melayang yang kafir. Kita mah nggak kafir, kita Islam. Ini enggak orang Islam, enggak orang apa saja, semua makhluk nih kata Tuhan, Quran untuk seluruh manusia. Jadi kalau dia kafir terhadap ayat-ayat Tuhan mereka, kafir itu enggak ingin tahu isinya, ketutup hatinya, enggak ada pengen tahu. Dan kufur dan kafir pula enggak ada ingin terhadap perjumpaan dengan dia. Tidak ada yang ingin ketemu dengan Allah. Nah, inilah Bapak Ibu menyebabkan saya tersentuh hati saya. Maka hapuslah amalan-amalan mereka. Hapus sholatnya, hapus hajinya, hapus sedekahnya, hapus puasanya, hapus semua amalannya. Ya, hapus kata Allah. Dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Yuk kita merenung Bapak Ibu sekalian ya. Kita merenung. Ya. Nah, saya akan mengingatkan kembali siapa diri kita sebenarnya. Ya, saya ingatkan kembali supaya apa? Ini pelajaran udah 30 tahun yang lalu, Bu. Ya, tolong Pak Dodi. Dilihatkan, saya mau lihatkan kembali pelajaran kita yang lama. Ya, Ibu masih ingatkan pelajaran kita tentang jati diri ya. Siapa saya, dari mana saya, mau kemana saya, kan gitu. Nah, itu gambarnya. Ya, tuh Pak Dodi coret-coret minta tolong ya. Tuh kok balik suaranya. Udah itu aja. Itu aja. Nah, ya. Balik ke Unin mantul. Ya. Ya. Itu aja. Kalau taruh sini balik ke suaranya ke Unin. Suaranya segini udah Ya. ini. Nah, Ibu ingat kembali kaji kita pertama sekali. Tadi sambil Kelihatan kan ya, Bu? Tuh gambarnya. Saya ya. Kamar ya. Kita bikin gambar Allah ya, Bu. Ada yang Ibu sama yang di itu. Nah, terus bikin gambar Allah. Dulu kan waktu ngaji saya suka coret-coret ya. Biar apa? Biar ada bayangan lah, ada gambaran. Ini ibarat aja Allah itu bukan Allah, cuma tulisan. Kok ada suaranya? Itu air minum sekalian ke atas, Mbak. Iya, air minum. Ini mau diganti. Suaranya jadi Udah, kedengaran? Ada, Bu? Ada kedengeran Mas. Ya. Kedengeran. Nah, Di mute ya Bun. Ya. Jadi gambarnya tadi ini ya, Bu. Kelihatan. kalau nggak kacamata Ibu. oh ya sekalian mau. Mbak, ambilin itu juga yang dari itu Ibu ada apa yang digantung ininya udah. Ya. Ya. Yang Ini kan saya suka coret-coret dulu waktu kita ngaji. Ya, siapa Allah? Nah, kita ulang. Maksud saya tuh biar kita sadar lagi siapa kita, ya. Memang kajinya diulang tapi untuk supaya lebih dalam lagi, Bu, ya.
lebih bisa kita jadi pelaku, bukan pembaca lagi, ya. Nah, siapa Allah? Ya, Allah sudah kita ketahui. Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Zat Allah itu apa, Bu? Allah cahaya langit dan bumi. Kan gitu. Ya, nanti Ibu lihat di rumah ya, kalau dikeluarin lagi suratnya bisa nggak? Nah, jadi kita ulang lagi ya Bu ya, biar lebih jelas. Ayatnya surat 24 ayat 35. Kita lihat lagi siapa diri kita, siapa Allah. Surat 24 35. Saya aja langsung baca ya. Saya ambil yang di bawah aja, Bu. Yang paling bawah aja. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Sedikit di atas. Allah pemberinya nggak ada karena dalam kurung. Allah cahaya langit dan bumi. Jadi langit bumi ini dulunya cahaya semuanya. Ya. Nah, terus saya ambil di bawah aja. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan bagi manusia. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi saya tidak baca semua ya Bu ya, karena mau mengingatkan saja siapa Allah. Allah itu cahaya berlapis-lapis cahaya. Nah, yang kedua surat 6 ayat 12. Surat 6 ayat 12. Biar kita sadar siapa diri kita. Tolong Pak Dian, bisa 6:12 bisa. Nggak bisa. Jadi maaf ya Bu, ini agak gangguan. Jadi maaf Bapak Ibu ada gangguan internet. Iya. Sebentar ayat akan. Iya. Lagi dibersihin ya. Bentar ya Bu. Surat 6 ayat 12. Surat 6 ayat 12. Tapi di sini tidak muncul. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, masih di sini. Internetnya putus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, milik siapakah apa yang di langit dan di bumi? Katakanlah milik Allah. Dia telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya. Nah, udah segitu aja. Itu aja Okay. Ya. Jadi yang kita ambil tadi kan milik siapa? Langit bumi milik Allah. Dia sudah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Nah, kita kembali tolong siapa Pak Dodi apa Pak Dian ke gambar yang tadi? Saya gambar tadi lagi. Gambar tadi. Ya, sabar ya Bu, ada gangguan. Sabar. Nah, Ibu lihat ya gambarnya kembali. Ya. Jadi Allah surat 24:35 Allah menerangkan bahwa Allah itu cahaya berlapis-lapis cahaya. Kemudian surat 6:12 Allah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Nah, lalu kejadian kita ya masih ingatkan ya Ibu, Allah memberitahukan kejadian kita, tubuh kita itu dibikin dari saripati berasal dari tanah. Nah, apa maksudnya? Saripati dari tanah. Semua makanan yang kita makan kan asalnya dari tanah. Ya, diambil saripatinya, disimpan di tulang dada perempuan, tulang punggung laki-laki, kemudian datang kewajiban menikah. Maka air tadi disebut air mani, itulah asal kejadian tubuh kita. Ingat asal usul kita. Jadi asal usul jasad kita
kita atau tubuh kita berasal dari saripati yang berasal dari tanah atau makanan yang kita makan. Nah, sudah sempurna kejadiannya di alam rahim, lalu ditiupkan. Nah, boleh kita baca 32 ayat 9. Langsung aja, tidak usah dirubah gambarnya ya. Rubah juga. 32 ayat 9. Repot juga pindah-pindah ya. Surat 32 ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan ruh ciptaannya ke dalam tubuhnya. Ya. Ciptaan nggak usah dibaca ya. Oh ya. Jadi kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya ruh, ya. Ke dalam Ke dalam tubuhnya, tubuhnya rohnya. rohnya. Oh ya, bukannya nggak ada. Dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi sedikit sekali bersyukur. Nah, sedikit kali kamu bersyukur ya. Jadi kembali gambar tadi Yan. Gambar tadi. Gambar jabang bayi tadi kita lihat ya. Biar lebih itu lagi, lebih dalam lagi pengertiannya. Kita ulang lagi ya Bapak Ibu. Ya, susah ya. Nggak bisa. Nah, Ibu gambarkan aja. Tadi kan sudah ada gambar bayi itu ya Bu. Ya, nggak kelihatan semua. Ada gambar ini, gambar itu. Jadi gambar yang keluar. Oh, situ. Oh, enggak bisa dari sini tadi ya. Yang tadi. Yang tadi, nah ini. Nah, itu jelas ya, Bu. Nah, jadi Allah meniupkan sebagian rohnya. Itu ada tulisannya, Bu. Roh. Ditiup. Lalu dikasih pendengaran, penglihatan, hati. Nah, hiduplah si jabang bayi tadi. Ya, hidup. Jadi roh itu apa, Bu? Kan tadi Allah cahaya, Allah kasih sayang. Berarti di dalam diri saya, dalam diri ibu, dalam diri siapapun manusia, sudah ada cahaya dan kasih sayang. Itulah yang menyebabkan kita bisa hidup. Rohku, kata Allah. Ya. Jadi tabung. Ini badan kita ini tabung aja yang di dalam. Nah, ini sudah dari dulu saya terangkan. Dari dulu kita pelajari. Tapi saat ini saya mengajak Bapak Ibu supaya betul-betul dapat merasakan bahwa di dalam tubuh saya ada roh Allah, roh suci. Dia yang mendapat tugas dari Allah. Dia yang jadi khalifah. Jelas Ibu. Pernah nggak kita selama ini merasakan kemana pergi di dalam tubuh saya ini ada roh Allah. Di dalam tubuh saya ini ada cahaya Allah. Di dalam tubuh saya ada kasih sayang. Sebagian dari roh Allah, sebagian cahaya, sebagian kasih sayang. Itu yang penuh. Dari mulai ujung rambut di kepala sampai ujung jari kaki, sampai ujung jari tangan. Kita tuh dipenuhi oleh nur Allah, oleh cahaya Allah, oleh kasih sayang Allah. Pernah nggak kita mikir? Pernah nggak kemana pergi? Mana pergi harusnya kita ingat itu. Ini saya yang diutus ke dunia tuh yang roh Allah itu, yang jadi khalifah. Dia dapat tugas berkasih sayang. Nyatanya sekarang apa yang terjadi Bapak Ibu? Apa yang terjadi sekarang? Kasih sayang tuh udah hilang. Ya. Cahaya tuh udah redup, udah ada lagi. Kenapa?
Karena selama ini kita tidak pernah urus dianya. Tidak pernah kita pikirkan, kita pakai semua kita. Jadi di dalam diri kita itu ada rohku. Selama ini ayat dibaca. Allah bilang, aku dekat. Aku lebih dekat dari urat lehermu. Tapi itu ayat kan dibaca-baca aja ya Bu. Tidak pernah ditanyain sama Allah. Letaknya di mana Tuhan? Engkau lebih dekat dari urat leher. Pernah nggak terpikir di mana Allah itu letaknya? Tidak pernah kan? Nah itulah Bapak Ibu sekalian saya sekarang mengajak. Yuk kita sadari. Sob, nanti roh ini dia bakal pulang lagi ke Allah. Dulu pulangnya dia tuh diutus, ditiupkan putih bercahaya, putih berseri-seri. Nah nanti pulang harus putih lagi. Kalau pulang tidak putih, tidak akan dibukakan pintu, kan gitu kata Allah. Nah inilah Bapak Ibu sekalian, sebenarnya pelajaran kita tuh sudah dulu. Di samping kita ditiupkan roh itu apa tadi? Cahaya, kasih sayang. Dikasih pendengaran, dikasih penglihatan, dikasih hati, terus dikasih alat untuk kerja. Yang dulu kita bilang amanah 7, nanti kita bongkar lagi ya. Hubul 6. Sudah itu Asmaul Husna yang 99, itu pun sudah ditiupkan, sudah dipakaikan. Nah itu yang sebenar saya. Nah pernah nggak kita mikir, wah yang sebenar saya tuh kita rawat, kita perhatikan, enggak kan? Kita cuekin aja, yang penting saya bisa kerja, saya bisa makan, saya bisa cari duit, mikirin rumah, mikirin ini penuh sudah kepala kita dengan pikiran dunia saja. Kita lupa siapa sebenar saya yang sebenarnya. Nah itulah Bapak Ibu, saya bilang karena ayat tadi yang kita baca pertama, amal kamu sia-sia, kata Allah. Hapus. Tidak akan kudirikan timbangan, tidak akan kunilai. Kenapa? Karena kamu tuh tidak pernah ada kerinduan untuk ketemu dengan aku. Tidak ada kerinduan. Ya. Nah harusnya ketemu dulu. Ketemu yang di dalam, kita udah kenal bahwa di sini ada roh Tuhan, saya harus merawatnya, saya harus kerja sesuai dengan maunya yang mengutus saya sebagai khalifah. Nah itu yang harus kita perdalam sekarang Bapak Ibu. Ya, makanya ngaji kita, saya bilang enggak ngaji asal ngaji dapat pahala ya Bu ya. Sebab penting banget, karena kita bakal pulang, bakal bertanggung jawab. Ya, roh suci yang ada, ini yang menggerakkan saya siapa? Dulu ayat kursi kita tulis, kita tampilkan, kita taruh depan pintu. Katanya nih kan gitu, kita punya Quran dulu. Katanya ayat kursi itu penangkal maling, penangkal setan, kan gitu. Padahal ayat kursi isinya apa Bu? Allah, Allahu la ilaha illahu wal hayyu. Hayyu. Hayyu itu artinya hidup. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang hidup. Nah, sebagian hidupnya itulah yang ada di dalam diri kita ini sekarang. Kan nanti ada alat, kodrat, iradah, samia, basir, kalam, ilmu, hayat. Hayu. Jadi saya hidup, saya bergerak ke sana kemari karena ada yang hidup. Siapa itu? Allah. Nah, di dalam diri saya ada sebagian dari hidup Allah itu. Itulah yang menyebabkan saya bisa ngomong, menyebabkan saya bisa jalan, menyebabkan saya bisa berpikir dan sebagainya. Nah selama ini kan tidak terpikir oleh kita Bu.
bahwa yang menggerakkan saya ini di dalamnya ada roh Allah. Harusnya kita kerja sesuai dengan yang mengutus kita. Kita sebagai khalifahnya. Tapi kita kerja di dunia tidak nurut. Bertentangan terus kita. Ya. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian. Nanti diajarkan sama Allah. Itulah gunanya Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Ya. Sebagai petunjuk. Nah, sekarang petunjuk hidup tuh kita baca-baca aja tulisan Arabnya. Tapi kita enggak mau tahu isinya. Saya buat perumpamaan gini, Ibu. Misalnya kita, kampung kita jauh di sana, entah di Irian, entah di mana, apa di Padang, apa di Jawa, terus merantau dari bayi lahir di sini. Nah, suatu ketika kita harus pulang ke kampung. Nah, kita tanya alamatnya sama orang tua kita. Saya kan enggak pernah pulang, saya ingin tahu alamatnya di mana. Nah, lalu ayah kita atau ibu kita kirim kita alamatnya. Dikasih tahu lagi, naik kendaraannya ini ya nak, sudah itu turunnya di sini, nanti sambung lagi pakai ini, nanti nyebrang nak, naik perahu, nanti ini. Nah, naik gunung, turun gunung. Ditunjukin sama ibu kita, ditulis. Terus petunjuknya itu kita baca. Tapi karena bahasanya bahasa Jawa, kita juga nggak ngerti. Misalnya kalau saya orang Jawa, kalau saya orang Irian, mungkin bahasanya lain lagi ya. Saya nggak ngerti. Karena saya selamanya tinggalnya di Jakarta. Terus saya baca-baca aja. Saya nggak lakukan. Nah, kira-kira sampai nggak saya ke tujuan? Nah, itulah Al-Quran yang kita baca selama ini, ya. Kita baca-baca selama ini Al-Quran, tapi kita tidak pernah ingin tahu, tidak pernah ingin ketemu dengan yang mengirimnya, tidak mau tahu. Yang penting saya bisa makan, yang penting saya bisa kerja. Belum pernah kan kita merasakan kehadiran Allah di dalam diri kita. Sebagian rohnya Allah tuh, sebagian rohnya itu ingin kita ke dunia ini pakai mulut, pakai yang baik-baik, kan gitu kata Allah. Terus kita, Ibu pernah ngerenung enggak, pakai mulutnya apa aja yang keluar dari mulut kita, dari mulai dulu sampai sekarang, pernah ngitung enggak? Berapa banyak yang buruk, berapa banyak yang baik dari mulut kita. Belum lagi mata, belum lagi telinga, belum lagi pikiran. Saya ingat waktu Nabi Musa bilang, Tuhan, nampakkanlah wajahmu, katanya, aku ingin melihat. Nah, padahal para nabi itu diutus oleh Allah untuk apa, Bu? Suri tauladan. Nah, pernah nggak kita kayak Nabi Musa duduk, Tuhan, nampakkan wajahmu, aku ingin melihatmu. Pernah nggak kita? Nabi Muhammad juga begitu, Bu. Diam di Gua Hira, duduk, merenung. Tuhan, atau Nabi tanya gini, siapa yang menciptakan langit bumi? Siapa yang menciptakan aku dan manusia lainnya? Kalau engkau tidak beri petunjuk, aku sesat kayak kaumku. Jadi nyari Nabi Muhammad juga. Nah, dulu beliau namanya Ahmad bin Abdullah. Nah, setelah beliau dapat petunjuk, dapat wahyu, maka nama beliau berubah jadi Muhammad. Muhammad itu orang terpuji. Kenapa dia terpuji? Karena
Dia diisi wahyu, dapat wahyu, lalu dilakukan. Apa saja yang disuruh Allah, dia lakukan. Makanya dikatakan Muhammad, orang terpuji. Nah, kita sebagai pengikut Muhammad, apanya yang diikutin? Harusnya juga begitu. Dapat wahyu, kan kita lagi baca wahyu nih. Nah, terus kita amalkan. Ya, so diajarkan sama Allah, pakai telinga diajarkan, pakai mata diajarkan, pakai mulut diajarkan. Nah, sudahkah kita pakai semuanya itu sesuai dengan petunjuk Allah? Perasaan belum ya, Bu? Ya, semua kita bisa ngomong, oh ya saya buat buku kecil, tolong dong lu ambilin satu buku kecil ini di belakang. Oh iya, ada nih. Nah, ya. Saya buat buku, Bu, Hati yang Bercahaya. Kalau Ibu mau, ini tidak dijual. Ibu boleh minta ke yayasan ya, Pak Dodi. Ya, Ibu mau berapa aja, mau 10, mau 5, nanti bagi-bagikanlah. Nah, di sini saya mengingatkan kejadian kita ini, siapa tahu saya bikinnya 1000, saya tidak jual, bagikanlah. Maksud saya tuh barangkali dari 1000 orang, ada beberapa orang yang terus tersentuh hatinya, ya. Nih, saya buat di sini begini. Aku sejati, diri saya sebenarnya sebagian dari roh Allah. Nah, yang tadi itu yang ditiupkan, ya. Sudah itu dikasih pendengaran, sudah tadi saya bahas. Terus di sini saya buat, saya adalah roh atau jiwa, datang dari Allah, sedang di dunia, mau pulang kepada Allah. Nah, itulah kita. Siapa tahu ya, Bu, ya, kalau Ibu nanti mau, Bu, saya minta 10, saya mau bagi-bagikan ke teman-teman. Minta sama Pak Dodi, ya. Atau Bu Yanti juga boleh. Nah, itu saya buat di sini, kita menganiaya diri sendiri. Semua orang bisa bicara bahwa ada santapan rohani dan ada santapan jasmani. Anak TK juga bisa ngomong. Tapi ternyata dari mulai lahir yang dirawat, diberi makan jasad saja. Benar nggak, Bu? Tuh, Allah bikin makanan tidak tanggung lagi. Makanan sebumi, ikan selaut, untuk jasad semua itu. Terus kata Allah, jika kamu mau menghitung nikmatku, kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Dari mulai buah-buahan, kalau mau dilihat ya Bu, nikmat Allah, buah-buahan yang beraneka ragam, mulai dari jeruk, rambutan, pisang, apel, mangga, duku. Nah, pepaya, kan dulu juga saya udah sering katakan itu ya Bu, tapi hari ini saya mengajak pelajaran ini masuk, kita rasakan tuh semua, ya. Oh, dulu kan dibaca aja jiro, habis ngaji ditaruh, ya. Sekarang enggak lagi. Dari jenis sayuran enggak terhitung lagi ya Bu, ada daging juga. Nah, belum lagi untuk rumah makan, jasad pun ada bermacam-macam. Ada restoran Jepang, restoran Arab, restoran Cina, rumah makan Padang, rumah makan Jawa, rumah makan Sunda, warteg, dan lain-lain. Belum lagi kue-kuenya macam-macam, ya Bu, untuk jasad. Nah, terus belum lagi yang untuk apa? Bajunya kita pikirkan, ya. Baju bermacam-macam modelnya juga tuh. Belum lagi untuk mandi jasad aja. Ada orang yang bikin air mawar, air melati, pakai apa biar wangi ya Bu ya. Belum lagi semprot-semprot sabunnya semuanya ya. Nah, begitu pula dengan sekolah. Sekolah dari TK sampai perguruan tinggi, dari desa sampai ke kota, bahkan ke luar negeri. Berapa saja biayanya dibayar. Untuk kebutuhan jasmani dibela mati-matian. Tapi adakah orang
yang mencari atau memikirkan kebutuhan rohani atau jiwanya, pernah nggak kita mikir, Bu? Ya, tuh ada masa Jepang di sana, yuk kita makan ke sana, dibela ya, Bu. Apalagi sekarang tinggal panggil masa ini, masa ini. Itu semua untuk jasmani kita. Tapi ada nggak kita yang mikirkan roh kita? Ya, sini saya buat juga ini, Bu. Kali ada yang baca nanti. Adakah kita yang memikirkan rumah makan rohaninya apa, tentang mandi rohani apa, tentang pendidikan rohani, harusnya sama. Ada tingkat TK, TK rohani. Contoh TK rohani apa, Bu? Anak-anak kita ajarkan baca surat pendek. Ya, surat Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Hafal ya, Bu? Tapi kan nggak ngerti apa-apa. Jadi kalau ada kita sampai sekarang umur 70 tahun nggak ngerti juga artinya, sama dengan TK itu rohnya. Ya, hafal, kita bangga, cucu saya udah hafal surat Al-Ikhlas, surat An-Nas, surat Al-Falah, bangga kita. Tapi kan anak tuh nggak ngerti apa-apa. Ya sih, Bu. Nah, SD-nya apa, Bu? SD-nya mulai deh tuh baca artinya. Kul a'udzu birabbin nas. Katakan aku berlindung kepada Tuhan manusia. Tapi kan ucapan juga baru. Nah, itu saya bilang baru tingkat SD. Nah, SMP udah mulai deh tuh ya baca. Nah, kebanyakan kita maaf. Apa adanya saya sampaikan, itu kerugian saya. Makanya saya mengajak ibu-ibu. Biasanya kalau ada perayaan Maulid, sudah itu ada yang membaca Al-Quran. Sudah itu bacanya juga bagus sekali, suaranya merdu, bertingkat-tingkat, ya Bu ya. Nah, itu baca artinya juga pakai seperti apa? Alunatnya bagus misalnya. Kalau udah selesai, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang pengasih, yang penyayang, kan gitu. Baca, sudah itu benar Allah dengan segala firman-Nya. Udah, gitu aja. Nah, sekarang coba merenung apa yang didapat oleh roh kita. Padahal itu Quran untuk si roh yang ditiupkan tadi. Dan dikasih pendengaran, kasih penglihatan, kasih hati, nanti kasih alat, kasih kodrat, dasarnya kasih. Dia mau kerja. Nah, petunjuknya Quran, cara pakai mulut kan gitu. Cara cari duit, cara berteman, cara bertetangga, cara jual beli, lengkap di dalamnya semua. Terangkan semua. Nah, nanti kalau mau pulang ke Allah juga diterangkan, harus bawa ini, harus bawa ini, lengkap. Nah, itu baru tingkat SMP, udah bisa baca dengan suara bertingkat-tingkat lagunya. Saya dulu ngalamin, saya jalanin dulu Bapak Ibu, saya belajar qiraat tuh sampai 8 tingkat, sampai saya ikut musabaqah, dapat hadiah ke Mekah. Nah, saya bersyukur di Mekah, saya minta sama Allah, Tuhan, saya udah bisa baca Quran, sudah saya baca juga artinya, ya saya dapat hadiah, tapi saya nggak tahu Tuhan, apa maksud Engkau. Udah mulai itu saya mikir situ, berilah saya petunjuk Tuhan. Nah, pulang dari Mekah saya belajar ke sana kemari, sana kemari. Sana saya belajar, sini saya belajar. Nah, ketemulah saya seorang guru yang mengajarkan saya. Beliau sudah almarhum, ya. Nah, janji dulu, kamu kalau udah dapat saya sampaikan ya gitu. Nah, itulah yang saya lakukan. Tapi ya saya merasa sekarang hanya sebatas omongan yang diomongin. Kata Allah, sebatas ucapan yang diucapkan saja. Nah, setelah saya tahu ayat yang kita baca tadi itu, Bu, amal kamu tuh rugi, sia-sia, tidak akan kunilai, hapus. Kenapa Tuhan? Karena kamu tidak ada ingin berjumpa dengan aku. Coba. Kan berkali-kali saya bilang, Ibu juga,
Kita tinggal di rumah orang kaya raya, dicukupkan segala kebutuhan kita. Dia pingin ketemu, kita tidak mau ketemu. Nah, kira-kira bagaimana kita tinggal di bumi Allah juga? Hendaknya kata Nabi, ada hadis mengatakan Allah bilang, kalau kamu tidak mau ketemu aku, tidak nurut sama perintahku, tidak nurut sama mauku, carilah bumi selain bumiku, carilah Tuhan selain aku. Udah diusir kita sebenarnya. Jelas Ibu, ya. Nah, jadi saya belajar ibaratnya saya sekarang di perguruan tinggi itu, ya. Bukan saya sombong. Makanya Ibu jangan bilang, Bu Farida udah aneh-aneh aja ya pelajarannya. Padahal kata Ustadz baca aja dapat pahala. Gitu. Bu, saya mengajak Ibu nih sekarang ya. Kita dalam perjalanan. Baru aja ada di hati kita, Bu. Tuhan, saya ingin jumpa, saya ingin melihat Engkau Tuhan. Nah, itu nanti Tuhan yang kasih kita jalan, Bu. Tuhan nanti narik kita. Tapi untuk ketemu Tuhan itu kan tidak gampang. Tidak usah minta tuh nampak. Ibu kalau dengar perjalanan Nabi, Mi'raj Nabi, sebelum Mi'raj, kan dibelah dulu dadanya, dibersihkan dulu. Sebenarnya pelajaran kita sudah dulu, Bu. Ingat nggak Ibu? Ada mau ketemu Allah 4T. T pertama tanzih, bersih-bersih dari penyakit bermacam-macam, sombong, hasad, buruk sangka, pelit, serakah, suka mencari kesalahan orang, itu harus bersih. Karena roh yang ditiupkan tadi tempatnya dalam hati, ada di Baitul Makmur di otak kita. Dalam hati itu Baitul Maqdis, itulah tempatnya roh Allah tadi itu. Ya, nah itu harus bersih. Kalau enggak bersih, enggak akan bisa lihat Allah. Ya, Bapak Ibu, enggak akan bisa. Nah, dulu sudah belajar tuh tanzih, bersih-bersih dulu. Setelah itu tazin, udah bersih, berhias diri dengan sifat Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu tuh dipakai, bukannya dibaca-baca. Makanya saya akan bilang, Bu, kita pembaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah sekarang saya mengajak supaya kita jadi pelaku Ar-Rahman Rahim. So, kalau itu sudah nggak ada, kita nggak bisa ketemu Allah. Ya, kita sudah berubah. Kalau nggak ada hubungan dengan Allah lagi, sudah berubah. Kita bukan manusia lagi, ya. Bukan manusia lagi, kita kata Allah bukan kata saya, ya. Nah, jadi sekali lagi saya berharap Bapak Ibu mulai sekarang kita ngaji ke dalam, bukan keluar, ke dalam. Lihat, saya udah bersih belum? Otak saya udah bersih belum? Ibu pernah mendengar nggak pelajaran selama ini yang saya dapat apa, Bu? Kalau dulu saya mengatakan waktu ditiupkan roh ke dalam rahim, dikasih pendengaran, kasih penglihatan, kasih hati. Nah itu si bayi sudah mulai mendengar. Ibunya marah-marah, kerekam sama dia. Kan udah ada pendengaran kan. Ibunya gunjing, udah kerekam. Gitu. Nah terus tambah lagi sekarang. Misalnya nih, bayi sedang tidur, kata kita, anak saya lagi tidur, terus ibu gendong dia atau dekat dia ngomongin orang. Si Anu tuh jahat, si Anu begini, si Anu aja dikaji. Itu direkam, kan rohnya enggak. Allah enggak tidur kan. Allah tiada Tuhan selain dia yang hidup. Nah rohnya ada di sini. Berarti dia tetap bangun, tetap hidup. Yang tidur kan mata jasad. Mata rohani, pendengaran rohani enggak tidur kan. Karena dia bagian dari Allah. Itu direkam Ibu. Direkam tuh oleh semua kelakuan kita. Direkam oleh si bayi terus menerus sampai dia dewasa. Semua udah direkam. Jadi kalau kira-kira Ibu bisa bayangkan nggak?
Kalau kita dulu waktu bayi sedang tidur, ibu kita marah-marah, berantem sama bapak misalnya, atau menjelek-jelekkan orang, udah penuh di kepala, kerekam. Ya. Nah, sekarang kita ingin melihat Allah. Kita mau contoh Nabi Musa tadi, ya. Coba surat 143. Ya. Surat 7 ayat 143. Ya. Surat 7 ayat 143. Dan tak kala Musa datang untuk munajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman kepadanya, berkatalah Musa, ya Tuhanku, nampakkanlah kepadaku agar aku dapat melihat kepada Engkau. Tuhan berfirman, kami sekali-sekali tidak sanggup melihat, kamu sekali-sekali tidak sanggup melihatku, tapi lihatlah ke bukit itu. Maka jika ia tetap di tempatnya, niscaya kamu dapat melihatku. Tatkala Tuhan yang menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh, dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, Maha suci Engkau, aku bertobat kepada Engkau, dan aku orang yang pertama-tama beriman. Kalau dibaca, artinya begitu juga nggak paham kita ya, Bu. Iya. Nggak paham. Malah itu dongeng aja pikiran kita, cerita para nabi. Ada yang bilang, Quran tuh penuh dongeng-dongengan katanya. Ya. Nah, padahal Quran tuh ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Nah, di sini ada ayat mutasyabihatnya. Ya. Nah, coba kita lihat. Terus ada lagi yang bilang, kok Bu Farida yang dibaca tulisan ini aja, tulisan bahasa Indonesia, kok nggak bahasa Arab, itu lagi ya. Karena tujuan kita untuk tahu, untuk dapat pelajaran. Karena saya yakin semua ibu kalau bahasa Arabnya mah udah pada khatam berapa kali, Bu. Ya. Nah, sekarang kita ngaji, kita ambil isi dari yang kita baca. Saya ulang. Dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami. Nah, kita kan juga kalau malam-malam pingin munajat ya. Kita sholat, bisa pada waktu yang telah kami tentukan. Nah, boleh Bu. Sebagian malam tahajud, kata Allah. Nah, kita datang itu. Ya. Dan Tuhan telah berfirman kepadanya. Berkatalah Musa, ya Tuhanku, nampakkanlah diri Engkau kepadaku agar aku dapat melihat Engkau. Nah, Musa doa, Tuhan, aku ingin melihat, nampakkan wajah-Mu Tuhan. Nah, pernah nggak kita kayak gitu, Bu? Tanya diri kita, ya. Ada keinginan tuh ketemu Tuhan yang kita sembah, ya. Yang kita bilang, aku bertatap muka, wajah tuh wajah sedang bertatap muka. Udah pernah lihat enggak? Ya. Nah, Nabi Musa juga ada perintah sholatnya, Bu. Tapi mungkin caranya lain, syariatnya beda-beda. Makanya Nabi Musa minta, perlihatkanlah wajahmu, katanya. Nah, Tuhan menjawab, ya, kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tapi lihatlah ke bukit itu. Nah, sekarang Bapak Ibu renungkan, Nabi Musa ingin melihat Tuhan. Kalau dalam pikiran kita bukit yang di sana tidak ada hubungannya. Ya, tidak ada hubungannya. Jadi maksud bukit itu apa? Di dalam diri kita yang tertinggi kan kepala kita. Nah, ya. Nah, kata Allah, kalau bukit itu maksudnya kepala kamu itu tetap di tempatnya sebagai sedia kala. Maksudnya apa? Waktu roh ditiupkan itu, ya, kasih pendengaran, kasih penglihatan, kasih hati itu bersih, putih.
Makanya anak bayi kan kadang-kadang senyum-senyum. Dia masih bercakap-cakap dengan masih lihat Allah. Masih putih gitu. Belum ada masuk kotoran. Nah, jadi kalau kepala kita waktu kita duduk lagi, makanya sering-sering Ibu duduk habis sholat tahajud duduk lah barang 15 menit apa 20 menit diam gitu. Minta kayak Nabi Musa tadi, Tuhan, aku pingin bertemu, nampakkan wajahmu Tuhan gitu. Nah, terus jawab Allah apa? Kalau dia tetap pada tempatnya seperti semula, maksudnya bersih. Nah, Ibu bayangkan, kita dari kecil udah berapa isi kotoran sampai sekarang. Mikir rumah, mikir baju, mikir kerjaan, mikir masakan, mikir belanja, mikir anak, mikir macam-macam penuh. Makanya kita tidak bisa lihat Tuhan, karena di sini banyak kotoran-kotoran. Nah, itu yang harus kita bersihkan dulu. Harus. Kalau enggak, jangan berharap bisa melihat Tuhan. Makanya saya, Bapak Ibu, saya belajar ke sana kemari. Lari sana, lari sini saya. Kenapa? Saya pengen. Tuhan, aku pengen melihat Engkau, Tuhan. Nah, semua guru yang saya temui itu sama pelajaran kita. Bersihkan otak, bersihkan hati, bersihkan angan-angan kosong kita, syahwat kita, bersih semua. Kalau udah bersih, nah baru. Jadi kata orang sufi baru saya sadar. Kami melihat Tuhan dengan Tuhan. Maksudnya itu apa? Roh yang tadi yang ditiupkan di sini itu yang bisa melihat Tuhan. Tapi dia sudah terkurung. Ya, sudah terkurung di dalam tubuh kita, di dalam sifat-sifat buruk kita tadi, pikiran sana sini, pikiran berbuat ini, berbuat itu, ya. Belum lagi perasaan, kadang saudara aja, jangankan tetangga, saudara ada kedudukan lebih dari kita aja, kita udah merasa nggak enak. Pada saya yang nyokolahin dulu, buat tahu diri kek, ada gitu di hati, udah jauh. Nah, sekarang saya mengajak, yuk kita belajar. Ibu jangan bilang saya guru. Saya cuma ngasih tahu nih Bu jalannya. Kalau udah dalam perjalanan nanti ada batasnya, Ibu jalan sendiri. Kayak Nabi Muhammad kan ditemani Jibril. Nanti sampai langit 7 kata Jibril, aku enggak bisa nemanin lagi Muhammad, jalan sendiri gitu. Nah, saya juga dapat pelajaran begitu, saya kasih tahu juga ke Ibu gitu. Ya, saya enggak berhak bawa Ibu kepada Allah. Ya. Nah, inilah kalau saya ibaratkan ya, ada perguruan tinggi rohani. Kan kita dari syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Jadi kita kalau belajar syariat aja, cara baca Qur'annya harus bagus, cara sholatnya harus bagus, betul bagus. Ya. Nah, tapi juga kita harus ingat yang sholat itu yang mana. Ya. Yang sholat itu yang mana, bagaimana caranya bertemu dengan yang kita bilang wajah wajia, saya sedang bertemu dengan Allah. Benar sudah ketemu? Atau masih membaca saja? Membaca tulisan namanya kita wajah wajia. Saya sedang bertatap muka. Itu hanya baca tulisan. Belum merasakan pertemuan. Belum. Nah, itulah makanya ada yang waktu pulang, rohnya hidup, yang hidup itu udah keluar. Pulang dan nampak jalan. Berteriaklah dia, ingin balik ke dunia, ingin beramal soleh yang aku tinggalkan. Nah kata Allah, tidak bisa. Kamu dulu beramal soleh sekadar ucapan yang kamu ucapkan saja. Sudah kukirim surat, tidak dibaca, tidak dipraktekkan. Akhirnya kamu pilih sendiri. Itu pilihanmu. Bukan aku yang menyiksa, kata Allah. Jangan sekali-kali bilang. Makanya kita dulu waktu kecil kan belajarnya sekadar syariat.
Ya, nanti ada hari kiamat, nanti disiksa, diadakan neraka. Nah, itu yang kita dapat selama ini. Udah ngumpul di otak kita, ngumpul di hati kita itu. Nah, harusnya kalau ke perguruan tinggi, maksudnya kata saya tadi, untuk mengaji makrifat, itu lepas, kosongin semua. Ya, jangan lagi terpaut dengan pengajian-pengajian yang kita dapat dulu. Dulu kan katanya. Nah, sekarang kita belajar kata Allah. Tinggalkan katanya. Kan ada itu kata Tuhan, kalau dikasih tahu, ikutilah yang dari Allah. Jawabnya enggak, kami akan mengikuti yang dari nenek moyang kami. Ada tuh sebagian kita yang kayak begitu. Rugi kita Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, jadi saya bilang tadi di buku ini, kalau Bapak Ibu mau nanti, ya siapa tahu ada yang terpanggil. Nah, harusnya kita mikir juga pakaian rohani kita apa, rumah rohaninya mana, gaji rohaninya seberapa, ada semua harusnya. Kan diutus, ditugaskan ke dunia. Tentu ada gajinya, Bu. Orang kerja ada gaji, Tuhan juga udah buat peraturan gitu. Ada gaji roh kita berapa, ya, rumahnya di mana, itu harus tahu kita. Nah, zaman sekarang banyak rohani atau jiwa yang sakit, yang menderita, yang merana, yang tersiksa. Karena kebutuhannya kita abaikan, tidak dipenuhi. Tuh. Nah, sekarang saya buat apa tanda-tanda rohani atau jiwa sakit. Ada orang sakit berobat kemana-mana, tidak bisa sembuh. Rumah dan uangnya habis, semua dijual untuk berobat. Habis sawah ladang, emas, perak, berlian, bahkan uang di bank dikuras sampai tidak ada yang tersisa. Ada kan gitu, Bu? Habis uang saya, sawah ladang sudah dijual untuk berobat. Ada ibu-ibu cerita, dia orang kaya habis duitnya. Pergi ke luar negeri berobat 7M katanya. Meninggal juga. Nah itu tinggal duit udah habis karena tidak ada lagi. Akhirnya ya udah mati. Tuh. Ya. Jadi udah habis-habisan. Namun penyakit tidak kunjung sembuh. Kenapa? Karena yang sakit itu rohani atau jiwa yang tidak pernah diurus atau dirawat. Obat untuk rohani yang sakit atau menderita atau merana atau tersiksa tidak ada di bumi. Rohani atau jiwa datang dari Allah, maka obatnya ada di tangan Allah. Ya, ini juga ada berkali-kali kita baca, tapi kan masih lupa lagi. Sekarang saya mengajak masukkan ke dalam. Ya, yuk kita lihat surat 26, surat 26 ayat 78 sampai 80. Dari 77 ya 78 aja ya benar. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 26 ayat 78. Yaitu Tuhan yang telah menciptakan aku, maka dialah yang menunjuki aku. Dan Tuhanku yang dia memberi makan dan minum kepadaku. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Tuh, ya. Jadi kalau kita sakit dan sembuh-sembuh, ya, yang bisa menyembuhkan Tuhan. Ya, Tuhan. Nah, sekarang Bapak Ibu coba ingat di dalam diri kita ini ada sebagian roh Tuhan kan ya. Tuh. Dia bisa diajak damai. Yang kita sebut napas. Nih, yang hidup adalah Allah. Yang bernapas ini di dalamnya ada roh Allah, nur Allah.
Nah, sebenarnya kalau kita mau belajar dengan roh itu, dengan napas itu, bisa kita sembuh. Kalau yakin, kalau merasakan bahwa roh saya tuh sudah bangun. Ya, wah roh saya sudah bangun, sudah berfungsi, terang bercahaya, hidup. Nah, itu bisa dipergunakan. Jadi Allah tuh nyuruh kita ke dunia, sudah dilengkapi kok. Sudah dilengkapi, kita bisa. Kita udah diberi izin sama Allah. Kamu bisa tuh ngobatin kaki kamu yang sakit, jantung kamu yang sakit. Karena tadi kamu udah hiraukan dia. Nah, sekarang dia yang dibangunkan dulu. Bangunkan roh itu, bangun. Nabi juga bilang, manusia tuh di dunia tidur. Jadi kalau udah mati baru bangun. Maka bangunkan dia dari sekarang-sekarang. Bangunkan. Nah, itulah Bapak Ibu sekarang. Alhamdulillah saya mau belajar, diberi kesempatan sama Allah. Jadi tahu, jadi ngerti sekarang. Tapi betul-betul Bu, saya juga sekarang banyak lupa. Harusnya kita ingat terus. Jadi mengingat Allah itu bukan membaca subhanallah, alhamdulillah, bukan. Mengingat Allah itu tadi, saya bisa bergerak, Allah ada bagian roh Allah ada di dalam diri saya. Allah tuh maunya saya berbuat baik. Nah selama ini kita pakai apa? Maunya membenci orang, padahal sudah ditugaskan. Jangan cari kesalahan orang lain. Bacalah dirimu sendiri. Nah, jangan berbuat jahat. Balaslah kebaikan orang dengan kejahatan orang dengan kebaikan. Kan itu disuruhnya. Terus berbuat baiklah kamu ya, sebagaimana aku berbuat baik kepadamu. Kan itu tugas roh kita. Tapi kita tidak jalankan itu kan. Ya, malah melawan kita sama roh kita sendiri. Roh Tuhan yang ada di sini. Nah, itu disebut menganiaya diri. Nabi Adam bilang sama Allah, jangan makan buah yang satu itu ya Adam. Gak taunya karena nafsunya bilang makanlah itu paling enak. Makan. Nah setelah itu ditegur, kenapa engkau langgar perintahku? Apa Nabi Adam bilang, ampuni aku aniaya diriku sendiri itu. Jadi kita menganiaya yang diri sejati kita itu tadi. Yang dapat tugas dari Allah dia. Nah, kita tidak ikutin maunya dia. Makanya karena dia menderita, nah akhirnya larilah ke jantung, larilah ke usus, larilah ke ginjal. Nah yang bisa mengobat ya dia juga. Makanya alhamdulillah saya bilang, saya diberi pelajaran, diberi petunjuk. Saya juga sedang berusaha untuk diri sendiri supaya tambah mendekat. Nah, ada satu yang perlu saya sampaikan ke Ibu, saya dapat pelajaran. Ibu ngaji ini niatkan bahwa kita ingin berjumpa dengan Allah kayak Nabi Musa tadi, Ibu. Ya, kayak Nabi Musa kan, perlihatkanlah wajahmu. Coba kita lihat lagi ayat tadi, Pak Dodi. Surat 7143 tadi. Ya. Nah, 7143. Ya, saya ulang sedikit. Lihat Ibu. Kata Allah, kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tapi lihatlah ke bukit itu. Nah, maksudnya bukit itu ya kepala kita. Maka jika ia tetap di tempatnya sebagai semula. Maksudnya semula itu udah bersih gitu kayak lahir pertama. Niscaya kamu dapat melihatku. Jadi kalau di sini sudah kosong, ya kosong kepala kita sudah diisinya hanya nur Allah saja. Di hati nur Allah, di syahwat nur Allah yang ada. Nah itulah nanti baru bisa melihat Allah. Allah tajalli. Allah masuk. Tuh. Nah katanya
tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, maksudnya kepala kita ini, hati kita yang percaya, dijadikannya gunung itu hancur luluh. Nah, maksudnya apa? Jadi tidak ada lagi terpikir dunia yang kelihatan nur Allah, cahaya Allah. Masuk tuh. Nah, saking nikmatnya kata Allah, Musa pun jatuh pingsan. Nah, maksud pingsan itu bukan orang pingsan tidak sadar diri. Buang lagi, buang lagi. Ibu, dimatiin dulu itunya. Ya. Jadi waktu Allah tajalli, maksudnya menampakkan dirinya, Musa melihat dengan, kalau kata kita, mata kepala ya. Musa tuh pingsan, maksudnya saking nikmat, tidak kepingin lihat, tidak ingat yang lain-lain lagi. Ya, tapi tidak boleh lama, karena kita masih di dunia. Nanti kalau lama-lama bersama Allah, nah tugas kita sebagai khalifah, nah, makanya sebentar kejadian itu. Maka setelah Musa sadar kembali, nah dia berkata, apa katanya Bu? Ya, kalau bahasa Arabnya itu yang Ibu baca, falamma tajal, tinggiin dot bahasa Arabnya sampai ke atas dot. Ya, lagi dot dikit lagi. Nah itu ya. Nah jadi setelah dia sadar, udah enggak lihat nur Allah lagi, makanya apa dia bilang? Kola, dia berkata, subhanaka, maha suci engkau. Nah, maha suci, ingat Ibu, maha suci. Ini harus kita ingat. Allah itu suci. Suci itu tidak ada campuran apa-apa. Ya. Tubtu ilaika, tubtu tobat. Tobat itu apa? Aku kembali. Nah, jadi Musa itu kembali seperti semula lagi, seperti bayi baru lahir. Yang lain tuh hapus semua. Ya, udah bersih semua. Tidak ada lagi keinginan untuk marah, tidak ada lagi keinginan harta, tidak ada lagi menggunjing, tidak ada lagi hasad, tidak ada lagi sombong. Hapus semua, kembali. Nah, wa ana awalul mu'minin. Dan aku orang yang pertama jatuh cinta. Iman itu kan jatuh cinta. Wallazina amanu asyaddu hubbal illah. Adapun orang beriman sangat amat cinta kepada Allah. Nah, jadi kapan Nabi Musa beriman? Kapan Nabi Musa jatuh cinta? Setelah beliau melihat Allah. Termasuklah kita. Kata Allah, banyak orang ngaku-ngaku iman, ngaku-ngaku cinta. Ini sama juga nih sekarang. Ya, Ibu, misalnya kita punya anak atau punya cucu, kita bilang, misalnya cucu kita namanya siapa, Sophia. Sophia, kamu jangan cari pacar ya. Mama udah jodohkan kok sama ponaan mama. Dia bilang, ada-ada aja mama nih. Enggak mau katanya. Suatu hari ketemu, dia lihat ganteng, luar biasa, orangnya baik. Mulai deh tuh jatuh cinta. Nah, harusnya kita begitu, Ibu. Ketemu dulu dengan Allah, supaya yang lain tidak menarik hati lagi. Nah, itulah makanya saya nyari ke sana kemari. Pengen ketemu ya Allah. So katanya kalau sudah itu, damai semua, tidak ada sakit lagi, tidak ada sengsara lagi, tidak ada penderitaan lagi, semua damai, enak. Dimaki orang kita senyum, karena tidak ada lagi di hatiku selain Engkau ya Allah. Nah itu yang saya berharap kita cari Ibu. Ya, terserah Ibu kalau mau bilang saya gila, saya sesat, para nabi juga gitu dulu.
Kalau ngajak ke Allah, nyak bertemu dengan Allah, gila, sesat. Macam-macam tuduhannya, mau dikejar-kejar, mau dibunuh. Makanya kalau Nabi bilang, Tuhan, biar orang sedunia membenciku, asalkan engkau tetap sayang padaku, asalkan engkau tetap cinta padaku, Tuhan. Nah, itulah harusnya yang kita cari, Bapak Ibu, ya. Jadi ngajinya sungguhan sekarang, ya. Nah, di sini saya buat tadi kan kata Allah dia yang menyembuhkan. Nah, di buku tuh saya terangkan gini juga. Ya, harusnya. Nah, saya bilang gini, dengan berpedoman kepada ayat-ayat Al-Qur'an, kami dari Yayasan Radatul Muttaqin ingin membuat atau membangun rumah makan rohani, kolam renang rohani, pendidikan rohani dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi rohani, pakaian rohani, rumah sakit rohani. Nah, itulah yang termasuk cita-cita saya tuh Bu, pengen gitu nanti di Lewiliang tuh saya pengen memberikan pelajaran ke anak-anak tentang mengenal dirinya, mengenal Tuhannya, sampai ada kerinduan kepada Tuhan, seperti Nabi Musa. Baru nanti jatuh cinta. Nah, kenapa negeri kita sekarang kebanyakan orangnya seperti sekarang inilah, jelek-jelekan, tuding-tudingan, benci-bencian. Kenapa? Karena Quran tidak dibahas. Quran dibaca aja lah, dapat pahala kan gitu. Nah inilah Bapak Ibu, saya ngerasakan, saya sedih ya Allah. Dari dulu kami diajarkan kebencian, sakit hati, mencela, memaki, sombong, menganggap diri saya yang benar, diri orang salah, itu sudah jadi darah daging. Pikiran kita udah penuh, saya yang benar, saya yang lain salah. Nah, itu harus dikeluarkan, harus dikosongkan. Katanya itu harus dibuang. Sekarang kita kata Tuhan. Nanti kalau sudah hati kita bangun, roh Tuhan yang ada dalam diri kita, nah itu akan bimbing kita. Tapi satu lagi, Ibu ingat saya dapat pelajaran. Misalnya saya belajar ke satu guru, tahu-tahu nggak cocok misalnya nih, terus saya omongin, harusnya saya sadar. Nah, saya dapat pelajaran gitu. Itu belajar apa? Spiritual katanya ya. Niatnya itu apa? Spiritual itu membersihkan diri kita. Ini kita lagi, saya ajak nih Ibu bebersih. Tapi ketemu guru nggak cocok. Terus Ibu omongin ke sana kemari. Gurunya begini. Ibu sadar nggak itu? Jadi kalau kita menemui guru nggak cocok sama kita, jangan bilang bahwa dia yang sesat, belum tentu. Belum tentu dia sesat. Itu hanya Allah mengirim dia untuk alat pembersih kita sebenarnya. Kalau kita menerima. Kalau kita bilangin ke orang begini, di situ jangan belajar, udah sesat. Misalnya, kata Ibu, itu Ibu sedang mandi pakai air comberan, air kotor, air bau, segala macam kotoran ada di dalam. Itu tuh Masya Allah Ibu, saya tersentuh sekali, sedih saya Tuhan. Itu kerjaan saya selama ini, kalau enggak cocok saya omongin sama teman. Nah itu saya mandi pakai air comberan kotor. Bayangkan, kita ingin ketemu Allah, tapi masih saya mencari kejelekan orang. Jadi saya perhatikan di antara guru itu, baik almarhum guru saya, kalau saya hitung, saya belajar lebih dari 30 guru. Nah, waktu ini aja, waktu COVID ini aja, ada 7 guru saya temuin. Tapi saya ambil. Di antara guru ini saya nggak dapat, saya ambil. Ini ada apa? Nah, sampailah saya sekarang, saya bersyukur sama Allah, di antaranya itu. Jadi kalau kita ketemu yang tidak enak, itu sebenarnya Allah kirim alat pencuci. Pencuci kotoran di kepala, di hati, di sawan, bersihin.
Tuh. Nah, itu yang belum kita bisa kan, Bu. Ada orang nyakitin kita, hati kita dongkol, jelek lagi si anu. Bayangkan kalau kita lagi mandi pakai air comberan, kotor, bau, segala kotoran. Kotoran binatang, kotoran manusia. Aduh, kayak apa itu, Bu? Nah, enggak sadar kan kita? Belum sadar kan? Saya juga baru sadar sekarang. Nah, itulah yang kita lakukan selama ini dalam belajar. Enggak senang diomongin. Alah, ngajinya begitu-begitu. Itu tidak perlu kita omongin. Bayangkan Ibu, kalau kita mau merasakan, membayangkan, kita harus sampai ke suci. Allah kan maha suci. Subhanaka, maha suci Engkau Tuhan. Nah, suci bisa dilihat oleh suci. Makanya Quran itu, apa kata Allah? Ya, Quran itu bacaan yang sangat mulia. Diturunkan dari Tuhan yang maha segala-galanya. Ke dalam hati yang sudah disucikan. Tuh, baru bisa Quran tuh masuk. Jadi kalau belum suci, jangan harap. Temu dulu. Jadi saya mengajak Bapak Ibu mulai sekarang tanamkan di hati keenakan usaha Tuhan. Saya ingin melihat, nampakkan wajahmu. Taklah sucikan dulu. Bersihkan dulu semula. Nah, mulai sekarang, yuk kita sama-sama Ibu. Ingat-ingat, mau ngomong ingat. Kalau ngomongnya rasa-rasa mau nyakitin, kalau ngomongannya rasa-rasa mau tidak baik, sia-sia, udah di stop, tarik. Kalau terlanjur gimana? Cepat bersihkan kan gitu kata Allah. Ya, bersihkannya pakai apa? Boleh pakai uang, itu di luar. Nah, nanti napas itu lagi kita pergunakan. Makanya sekali lagi ibu-ibu saya berharap di yang tuh nanti, tapi ada kabar gembira Bu. Kemarin pengurus sama kepala ketua yayasan berunding. Mungkin kita tahun ini tidak menerima banyak murid. Kita hanya menerima murid yang tidak bayar Bu. Masya Allah. Ya, makanya kalau ada ibu nanti kenal tetangga, ada yang anaknya cerdas tapi putus sekolah, lulus SMA. Nah, masukkanlah ke yayasan kita. Yang penting anaknya sungguh-sungguh, rajin, budi pekertinya bagus. Nah, di sana nanti ya, di sana nanti beliau tinggal di sana enggak usah bayar. Nanti Allah yang bayarin, saya gitu aja. Nanti Allah yang bayarin untuk makan mereka segalanya. Ya, jadi saya titip untuk ibu-ibu barangkali nanti entah ada tetangga ya, ada anak saudara yang putus sekolah, tidak bisa masuk SMA, daftarkanlah ke kita ya. Nanti tentu ada tesnya, lulus tesnya ya, silahkan. Nah, harapan saya itu sisa umur saya mau pergunakan. Saya mau ngajak anak-anak tuh nanti, yuk nak, kita duduk, kita mohon sama Allah, kita ngaku, Tuhan, Engkau Maha Suci, aku mohon ampun. Nah, gitu nanti, bimbing aku ke cahayamu. Jadikan hatiku, pikiranku, semuanya hanya untukmu. Tuh. Nah, itu tuh. Kalau udah ketemu nanti jatuh cinta, enggak ada lagi di hatiku. Baru kalimat yang kita ucapkan wujud apa? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang kucinta selain Allah. Kapan? Kayak Nabi Musa tadi. Udah nampak dulu. Ya. Nah, terus Bapak Ibu jangan khawatir. Yang dilihat oleh Allah, kalau kamu sudah bersungguh-sungguh ingin ketemu aku, ya bersungguh-sungguh, tapi ya Bu, pasti ketemu kata Allah. Jadi Allah tuh sendiri yang bimbing. Tapi ingat tadi, Ibu boleh aja belajar sama saya, boleh belajar, tapi enggak belajar sama-sama, kasih tahu. Tapi jangan sekali-kali ada omongan, ada sesat, ngajinya udah salah. Itu Ibu mandi, minum air comberan yang sangat bau, yang sangat kotor. Apa enggak ngeri? Coba Ibu, tambah jauh dari Allah, tambah jauh dari Allah.
Ya, renungkan. Makanya saya ulang-ulang tuh gitu. Saya sendiri juga sekarang gitu, belajar tak ulang, tak catat, tak ulang, tak catat. Nanti minta Tuhan, beri aku petunjuk. Tuh, rasakan nanti Allah kasih tahu kita. Ya, jadi tahu salah kita nanti. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah yang dapat kita pelajari. Saya bayar tuh waktunya sampai 9:30 ya. Tetap 1,5 jam kita belajar ya. Semoga pelajaran kita pagi ini masuk ke dalam hati kita, nampak dalam perbuatan kita. Cari Allah ya, cari Allah sendiri bilang, cari jalan untuk ketemu dengan aku dan bersungguh-sungguh berjihad, jihad itu bersungguh-sungguh, pasti kamu beruntung. Yuk kita tanam dalam hati kita mulai sekarang ya, sering-seringlah tafakur itu duduk bersama Allah. Banyak bertanya kepada Allah. Tapi yang bertanya itu yaitu tadi roh Allah tadi. Ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya tidak menyenangkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Farida. Sama-sama Ibu.